Film diawali kita melihat adegan seorang wanita tanpa mengenakan celana yang berlari ketakutan. Adapun scene kita melihat sebuah truk pengangkut kayu melintas. Kembali ke si wanita, bukan tanpa alasan ia berlari, karena ternyata wanita ini diikuti oleh seorang pria misterius, dan yang terjadi selanjutnya adalah beberapa waktu berlalu, seorang mahasiswi bernama Allison telah dinyatakan menghilang setelah bertemu dengan seorang pria tak dikenal di jalan Washington. Apakah wanita tadi? Belum tahu. Kita pindah dulu ke scene lain. Seorang pria sedang menunggu di luar untuk menjemput anaknya sekolah. Kita kenalan dulu. Dia ini adalah detektif Walter Marshall dan mantan istrinya Angie. Mereka memiliki anak perempuan bernama Faye. Di pagi itu sebelum berangkat, Angie dan Faye berdebat perihal Angie mengecek sosial media Faye tanpa izin. Untuk menghindari pergaulan bebas, Walter pun ikut mengecek sosial media Faye, tapi dengan izinnya. Ada seorang pria yang meminta pertemanan di Facebook Faye, dan Walter sebagai ayah menjelaskan akal busuk seorang laki-laki, dan untungnya Faye mengerti. Kita pindah ke sebuah restoran. Seorang wanita muda bernama Lara sedang berkencan dengan seorang pria lebih tua yang ia kenal melalui aplikasi hijau. Pria ini memberikan hadiah berupa iPhone keluaran terbaru untuk Lara. Setelah itu Lara mengajak pria birahi ini ke hotelnya, dan yang terjadi, pria botak ini adalah seorang hakim bernama Michael Cooper, dan Lara adalah keponakannya. Sebelum mengetahui lanjut siapa mereka, malamnya Walter berada di lokasi penebangan kayu. Telah ditemukan mayat seorang wanita berusia 30 tahun tanpa celana. Tidak diketahui identitasnya. Yap, wanita ini adalah yang di awal film. Detektif Danila yang sudah lebih dulu hadir menjelaskan kepada Walter kalau kondisi wanita ini lengannya ada bekas ikatan tali. Diperkirakan wanita ini tewas bukan karena terjatuh tapi hipotermia. Lalu Walter menyuruh Danila mengecek CCTV di beberapa jembatan. Di kantor polisi, Walter laporan kepada Komisaris Harper, yaitu atasannya Walter. Setelah dilakukan pemeriksaan, korban wanita tadi sebelumnya mengkonsumsi suplemen vitamin dan pil KB. Juga gendang telinganya rusak. Setelah itu Walter bertemu dengan Rachel, seorang profiler yang bertugas untuk melacak seseorang dan menginterogasi tahanan. Walter kesini meminta kepada Rachel untuk melacak pria yang meminta pertemanan di Facebook kepada anaknya. Kita berpindah ke pria hidung belang. Keadaan dia di borgol. Pria ini adalah seorang predator anak. Kasusnya yang sudah lebih dari 90 korban ia telah lecehkan. Michael dan Lara melakukan misi untuk membasmi orang-orang seperti dia. Michael mengambil seluruh isi saldo rekening milik pria ini untuk disumbangkan kepada para korban, dan sekaligus Michael memotong burung pria tersebut. Besoknya Walter berada di jembatan yang ada di awal film. Di sini sayangnya minimnya pencahayaan dan tidak ada CCTV tepat di jembatan. Walter pun tidak menemukan petunjuk di sini. Kembali ke Michael yang sedang melacak target selanjutnya. Ia sambil memberikan sebuah alat pelacak untuk ditaruh di HP Lara. Malamnya Walter bersama Faye berada di rumahnya Walter. Untuk sementara waktu, Faye akan tinggal bersama ayahnya. Di malam ini, Lara dan Michael kembali beraksi. Dia telah menunggu target selanjutnya, namun tak kunjung datang. Ia pun menelpon Michael untuk menjemputnya karena si target tidak hadir. Ketika baru saja keluar, seseorang di dalam mobil mengklakson Lara. Ternyata orang itu adalah orang yang ditunggu oleh Lara. Ia pun masuk ke dalam mobilnya. Tak lama dari itu, Michael datang menjemput Lara. Tapi sayang, ia terlambat. Lara sudah pergi duluan dengan pria misterius. Michael pun langsung melacak keberadaan Lara dan mengejarnya.
car. Get out of the way. Move your car. Sir, out of the vehicle, please. Sayang, pengejarannya gagal. Michael harus ditangkap oleh polisi. Michael dibawa ke ruang interogasi. Selama diwawancara, Michael mencoba untuk keluar dan mengatakan ada seorang gadis sedang dalam bahaya. Walter langsung masuk ke dalam bertanya bagaimana cara melacak Lara. Lantas Michael pun langsung menjelaskan. Polisi langsung bergegas menuju lokasi terakhir handphonenya Lara, dan itu berada di lokasi jembatan yang ada di awal film. Drone dikerahkan untuk mencari informasi dan ditemukan lokasi sebuah rumah di tengah hutan. Walter pun masuk ke dalam. Rumah ini cukup lega, bahkan rapi dan bagus. Namun berbeda saat melihat ke basement. Terdengar suara kencang musik. Juga Walter melihat seseorang. Ternyata di dalam sini ditemukan penjara yang dihuni oleh para gadis. Walter pun mengikuti suara yang kencang dan seseorang yang masuk ke dalam ruangan penuh lampu. Walter langsung memukul seorang pria hingga pingsan dan mencari lagi keberadaan gadis lain. Akhirnya ia menemukan Lara di dalam ruangan kecil. Polisi pun langsung menyelidiki tempat itu dan seorang gadis diselamatkan dalam keadaan trauma, juga pendengarannya yang hilang bernama Julie sudah diamankan. Lalu Michael langsung menjemput Lara di rumah sakit. Saat akan pergi, Walter ingin bicara dengan Michael. Namun Lara ngamuk karena merasa polisi tidak berguna, lambat menangkap para predator. Alasan itulah Michael dan Lara melakukan penangkapan dan sekaligus menghukum mereka di tempat. Lalu, pria yang dipukul Walter yang diduga adalah predator, ia bernama Simon, yang sedang berada di ruang interogasi. Rachel datang untuk menginterogasinya. Selama di ruangan, Simon ini berperilaku aneh banget. Tidak memperhatikan omongan dari Rachel, bahkan cuma mengatakan tidak doang. Ya, seperti orang tidak normal. Lalu Daniela datang membawa sebuah kantong katup udara, katanya, sebuah alat untuk merusak pendengaran seseorang tanpa merusak bagian kepala. Dari alat inilah terjawab kenapa Julie hilang pendengarannya. Walter pun masuk ke ruang interogasi memberikan kantong itu dengan cara menggebrak meja dan membuat Simon ketakutan seperti anak kecil. Walter pun diusir oleh Rachel. Saat Rachel berbicara lagi, Simon tidak merespon apapun karena ternyata Simon tidak bisa mendengar. Send me home. I love me so much. Polisi lanjut melakukan olah TKP. Di sini banyak ditemukan pakaian dalam, mayat anjing, rambut yang menyumbat saluran air bathtub, dan terakhir sebuah kalung gelang. Kita kembali ke rumah sakit. Seorang pria paruh baya berlari memanggil Sarah, nama anaknya yang hilang 4 tahun. Walter pun menghampirinya dan menenangkannya. Lalu datanglah ayahnya Julie dan Julie langsung memeluk ayahnya. Di ruang interogasi di balik cermin, Rachel dan Walter melihat Simon yang tidak bergerak dan menatap cermin selama 3 jam. Menurut Rachel, Simon mengalami gangguan disintegratif masa kecil yang berdampak pada cacat sosial pada Simon. Tapi pandangan Walter berbeda. Ia menganggap Simon sedang dalam fase merasa bersalah. Lalu Walter memberi kabar terbaru dari hasil pemeriksaan lab. Telah ditemukan banyak DNA tak dikenal. Saat ini, tugas Rachel adalah harus mengetahui apa yang dilakukan Simon karena para keluarga korban menunggu penjelasan. Walter pun pulang bercerita sebelum tidur bersama Faye. Keesokan paginya, Walter terbangun mendapatkan kabar buruk dari kepolisian karena ternyata rumah Simon dilengkapi dengan jebakan dan asap yang tadi kita lihat itu adalah racun yang menewaskan 6 anggota polisi yang memeriksa TKP. Harper pun kesal dengan kejadian ini, melampiaskan kepada Simon. Simon ketakutan seperti anak kecil lagi dan kali ini mengatakan selama ini dia sedang bermain untuk bisa
mengetahui jalan pikiran Simon, Rachel mencoba masuk ke dalam dunia Simon. Tapi omongan dari Simon ini tuh membingungkan Rachel. Dia bicara ngelantur, gak jelas pokoknya. Untuk mengetahui lebih dalam, Rachel bicara dengan Julie. Ia mengatakan Simon memang seperti itu. Ia bicara seolah-olah sedang melakukan permainan petak umpet atau apalah sejenisnya. Pokoknya, kata Julie, permainan itu membuatnya merasa dibodohi dan memperingati Rachel untuk tidak terpengaruh. Lalu kabar kematian 6 anggota polisi yang berada di rumah Simon telah beredar. Wartawan pun sudah mengetahui ciri-ciri pelaku. Simon masih berada di ruang interogasi dan Harper diberitahu kalau wartawan sudah berkumpul di depan kantor polisi. Namun ia tidak ingin memberikan komentar. Rachel yang masih terus mendalami motif Simon. Ia menanyakan uang yang telah ditemukan oleh polisi. Simon bilang sambil menggambar dengan krayon, uang itu pemberian dari Santa Claus. Lalu ketika Rachel bertanya soal ibunya Simon, Simon bilang ibunya telah meninggal dan tidak menyayanginya. Dan ketika Rachel bertanya apakah ibu Simon menyakitinya, Simon menjawab tidak sambil menggebrak meja. Setelah itu Rachel dipanggil oleh Harper dan Walter. Harper menginginkan Simon segera dipidanakan, namun Rachel menolak karena ia yakin Simon mengalami skizofrenia. Simon seperti memiliki kepribadian lain. Lalu kita melihat Matthew dan Glasgow yang akan pulang dari kantor. Mereka berpisah dan terjadi sesuatu. Walter mendapatkan perintah dari Harper untuk mencari jawaban dari peristiwa ini. Dia menghampiri Simon, mencoba mencari tahu, tapi dengan cara berbeda. Walter menaruh pistol miliknya yang aktif. Ada peluru di dalamnya. Jika Simon mencoba membunuh Walter, berarti pelakunya adalah Simon. Namun Simon hanya terpojok ketakutan. Walter langsung memberitahukan kepada Harper dan sementara itu seorang petugas telah mendapatkan informasi nama ibunya Simon. Dia bernama Amy yang tewas bunuh di tahun 1995. Amy pernah bekerja di pabrik tekstil saat itu ketika lembur Amy diculik dan diperkosa lalu dibuang ke danau. Amy berhasil selamat dan hamil mengandung Simon. Catatan terakhir ibunya Simon ada sebuah Alkitab tertulis, pelacur Yudas telah mati. Ayo ular, makan kakiku. Aku membencimu, aku mencintaimu, aku mencoba menyembunyikan kita, tapi iblis melihat segalanya. Kejahatanku, putraku yang jahat, putraku yang manis, ibu minta maaf. Lalu Walter yang berada di pabrik bekas ibunya Simon bekerja, dia mengeceknya sendirian. Di salah satu ruangan, ia menemukan banyak bekas bintik hitam. Lalu terdengar suara metal yang jatuh, tapi Walter tidak menemukan apapun. Dan ketika ia pergi ke mobilnya, ada sebuah bola baseball di kap mobil. Keesokan harinya, Walter menemui Lara dengan cara melacaknya. Dia sedang melakukan aksinya kembali menangkap predator. Tanpa basa-basi, Walter ingin bertemu dengan Michael segera. Walter pun bertemu dengannya di sebuah perpustakaan. Dan di sisi lain, Glasgow bersama Rachel ke rumahnya Michael. Di sini cuma ada Lara doang. Di waktu yang sama di tempat berbeda, Rachel kesini ia ingin melacak hard drive virtual milik Simon dan mereka menemukan satu nama Hunter 17. Sementara itu Walter dan Michael, Walter mencoba ingin tahu motivasi Michael melakukan ini. Alasannya sih simple, karena kasus predator setelah dihukum di penjara mereka melakukannya lagi ketika bebas. Dengan mengebiri mereka menurunkan tingkat kasus pelecehan secara signifikan. Setelah itu Walter dan Rachel sudah kembali ke kantor. Rachel menyampaikan Simon melakukan kontak kepada seseorang yang disebut Hunter 71. Lalu datanglah Danila. Ia mengabarkan bahan peledak yang kemarin terjadi, sebuah bahan yang biasa digunakan untuk kalangan militer dengan teknologi canggih. Walter dan Rachel pun langsung melacak mantan anggota militer spesialis bahan peledak yang lahir di tahun 1971 dan menemukan satu nama, Lewis Redstone. Polisi pun langsung dikerahkan ke lokasi persembunyiannya. Adu tembak pun terjadi di sini.
Lewis pun ditemukan dalam keadaan tertembak bagian perut. Walter menodongkan senjatanya sambil menginterogasi Lewis. Walter bilang Lewis telah menjual bom kepada predator. Hal itu tidak diketahui oleh Lewis sendiri. Bahkan orang yang memesan bom kembali reorder membeli alat pemblokir sinyal ponsel. Dan akhirnya karena menyesal, Lewis menembak dirinya sendiri. Rachel merubah penampilannya menjadi seperti ibunya Simon dan mendatangi Simon dengan berperan menjadi ibunya Simon yang tidak peduli, memarahinya, mencoba mengorek semua informasi dari Simon, sampai akhirnya Simon mengatakan seseorang yang selalu menyuruhnya. Rachel terus memaksa agar Simon memberitahu siapa dia, sampai akhirnya emosi Simon tak terbendung sehingga mencekik Rachel. Simon mencekik Rachel hingga tak berkutik, dan untung saja seorang polisi mendengar lalu menolongnya. Polisi itu juga memberikan sebuah kardus kepada Rachel, dan kita berpindah sejenak ke Glasgow yang pulang ke rumah. Melihat istrinya tertidur di meja makan, tapi ada yang aneh. Ketika ia pegang, istrinya tuh nggak bangun-bangun. Sementara itu, kardus yang diterima Rachel tertulis dari Walter. Ada sepucuk surat, isinya adalah, Winterbug, kulempar kau ke es hingga beku atau terbakar sampai kau bisa main dengan baik. Lari, bodoh. Sementara itu, Glasgow, di kamar anaknya ada sebuah tablet yang memutar suara ketawa bayi. Celakanya, anak Glasgow yang masih bayi menghilang. Lalu, Walter yang sudah selesai dengan urusan Lewis dijemput oleh Harper. Baru saja mau pulang, dapat laporan dari kantor, Rachel telah menemukan bom. Semua unit pun bergerak kembali ke kantor polisi. Semua anggota polisi yang berada di kantor berlari keluar. Tapi beda dengan Glasgow, dia membawa jaket polisi dan topi untuk menghampiri Simon, memberikan jaket itu dan topi kepadanya, lalu membawa pergi Simon. Walter baru sampai ke kantor, ia langsung masuk ke dalam karena dia menyadari ini bagian dari permainannya. Glasgow mengantarkan Simon ke pinggir jalan, ada sebuah van yang menunggunya, dan Simon pun turun lalu masuk. Lalu Walter, dia masuk ke ruangan Simon ditahan tapi ia sudah tidak ada. Sementara tim gegana mengamankan kardus misterius dan ketika dibuka isinya adalah Rachel memiliki sebuah ide untuk mencari berkas Amy. Pasti setelah mengetahui dirinya hamil dan sebelum bundir, Amy konsultasi dulu ke psikiater. Dan ketika mencari file itu, Rachel menemukan kaset rekaman Amy. Dari rekaman itu ada petunjuk siapa ayahnya Simon. Walter bekerja sama dengan Michael langsung melacak siapa bapaknya Simon. Cuma masalahnya, nama ayahnya tidak bisa dilacak. Walter pun penasaran mencoba melacak siapa pemilik pabrik tekstil Amy bekerja waktu itu. Dan ketemulah seorang pria tua, ia bernama David. Dan ternyata itu adalah pria tua yang pernah tabrakan dengan Michael. Walter dan polisi sudah mendapatkan lokasi David tinggal, langsung menuju TKP. Saat polisi menemukan Simon, ia sedang memegang pisau dan berlumuran darah karena ternyata Simon telah membunuh David. Yap, David adalah ayah kandungnya. Rachel mencoba ingin tahu kenapa Simon melakukan ini. Dia tidak akan bicara sebelum beruangnya yang dipegang David dikembalikan. Akhirnya Simon kembali ditahan, dibawa ke ruang interogasi dan Rachel menunjukkan foto-foto gadis korban penculikan, termasuk Allison. Semua foto yang ditunjukkan Rachel, Simon mengenalinya dan itu adalah korban-korbannya. Lalu sementara itu, Michael tidak menemukan Lara di rumahnya. Ketika dilacak, Lara muncul dengan informasi bersama Simon. Michael pun langsung mendatangi kantor polisi dan mengatakan Lara telah diculik oleh Simon. Tapi hal ini nggak mungkin terjadi karena Simon berada di kantor polisi dari kemarin sore. Michael menuntut pokoknya Lara harus segera ditemukan.
Walter dan Rahel pun menemui Simon. Simon kelakuannya aneh banget. Sekarang ia malah lebih berani, terang-terangan kencing di ruangan. Walter dan Rahel langsung bertanya keberadaan Lara. Dia tidak akan bicara sebelum meminta maaf kepada publik secara langsung, katanya. Artinya, keinginan Simon adalah muncul di hadapan wartawan. Yap, keinginan itu pun dikabulkan oleh Harper. Namun, saat Simon ditunjukkan ke publik, dia tidak minta maaf, malah memaki-maki polisi dan mengatakan semua orang bodoh. Kemarahan publik pun semakin menjadi-jadi. Akhirnya Simon dibawa pergi secara terpisah untuk menghindari amukan massa. Rahel berada di mobil yang sama bersama Simon, sementara Walter stay di kantor. Lalu Michael menunggu di luar sambil melihat mobil polisi. Michael yang mengetahui rencana polisi, dia mengejar mobil yang ditumpangi oleh Simon. Walter memimpin di ruang monitor untuk melacak Lara dan ia menemukan sebuah perbedaan dari kamera ruang interogasi. Ada pergerakan yang sangat berbeda dari Simon. Yang satu nulis pakai tangan kiri, yang satu lagi nulis pakai tangan kanan. Lalu sementara itu, Michael menyalip mobil yang ditumpangi Simon dan di sisi lain, Walter langsung tancap gas menyusul Rahel kembali ke Michael yang berhasil menyenggol mobil sampai celaka. Ia menarik Simon keluar, menendangnya dan sambil bertanya keberadaan Lara. Dan tiba-tiba muncullah seseorang dari belakang Michael lalu menembaknya. Ternyata itu adalah Simon yang lain juga. Artinya selama ini Simon tuh punya saudara kembar. Ada dua Simon, Simon normal dan Simon tidak normal. There, you get the young one. I got Rachel. Rachel. Oh, you Walter datang ke lokasi terlambat. Duo Simon telah menculik Rahel. Sementara itu, ketika malam, Simon berada di suatu tempat. Walter kembali ke kantor untuk menyusun rencana. Saat berpikir, Walter teringat beruang milik Simon. Ia pun mengambilnya dan di bagian hidung ada sebuah alat. Ketika alat itu dirusak, sinyal keberadaan Rahel dan Lara pun ditemukan. Ternyata alat itu adalah alat pemblokiran sinyal ponsel. Lalu, sementara itu, Simon membungkus Lara dan Rahel dan menyiramnya mereka berdua dengan bensin. Mereka ini berada di sebuah danau yang membeku. Duo Simon bersenang-senang dengan cara bermain tenis. Cuma bolanya dibakar. Jika mengenai Rahel atau Lara, mereka akan senang. Saat mereka di tengah kesenangannya, polisi berdatangan. Duo Simon pun langsung berlari kabur dari tempat. Duo Simon bersembunyi ke hutan, tapi mereka berpencar. Lalu Walter menyelamatkan Rahel dan Lara. Setelah itu, Walter memberikan pistol miliknya kepada Rahel untuk berjaga-jaga, sementara ia akan mencari keberadaan Simon. Rahel sebelum menyusul Walter, ia memberitahu kabar Michael. Sontak, Lara pun hanya bisa menangis. Kembali ke Walter, dia sudah berada di hutan mencari Simon. Salah satu polisi yang ikut mencari Simon, ia dipukul sampai pingsan oleh Simon normal dan ia pun mengambil pistolnya. Setelah itu, Walter menemukan Simon tidak normal dan sementara Rahel dipukul oleh Simon normal. Ketika Rahel dicekik oleh Simon normal, Walter membawa Simon tidak normal ke tengah danau. Untuk memancing Simon normal muncul. Di sini terjadi pertukaran yang dramatis. Walter menyuruh melepaskan Rahel jika ingin Walter melepaskan Simon tidak normal. Akhirnya kesepakatan dibuat dan pertukaran pun terjadi. Namun endingnya, yap, cukup puas dan akhir film Walter menikah dengan Rahel dan hidup bahagia bersama keluarga baru. Film pun tamat. Sedikit komentar ya, ini ceritanya agak membingungkan dan juga lompat-lompat. Ada beberapa yang gak bisa dijelaskan, tapi di film ini tuh ya udahlah, terjadi begitu aja.